Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada sore ini marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Al-Firdaus ini. Semua sehat Ibu nggih? Alhamdulillah, semoga senantiasa diparingi Gusti Allah sehat nggih, sehingga kita lancar dalam beribadah dan beraktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa berselawat kepada beliau, dan bahkan tadi kita juga berselawat melalui doa yang kita panjatkan karena itu bentuk kecintaan kita kepada beliau. Semoga kita semua nanti adalah orang yang nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu jamaah pengajian Selasa sore yang dirahmati Allah, pada sore ini saya akan mengulas sebuah doa tentang Rajab ya. Jadi nanti saya ulas isi dan maknanya karena ini sekarang kita memasuki bulan Rajab di bumi. Insya Allah kita berapa hari lagi ya, nggak sampai 60 hari lagi ya, kita akan melaksanakan puasa Ramadan dan nggak berasa tinggal sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena sebelum Ramadan itu ada Rajab, ada Sya'ban, lalu baru Ramadan. Nah, karena itu saya akan membahas sebuah doa yang sebenarnya kita sudah hafal doa ini, tapi cuma singkatnya saja yang kita baca itu, ya. Dan tidak apa-apa, sebenarnya itu kita membaca singkat itu sudah komplit sebenarnya. Jadi Rasulullah itu setiap memasuki bulan Rajab itu beliau itu selalu membaca doa ini. Ibu kemarin ingat gak baca doa ini gak? Ya, yang ingat baca ya, soalnya dulu pernah saya ulas dulu ya. Doa yang dibaca oleh Rasulullah itu adalah, saya bacakan dulu nanti kita baca bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Coba ibu saya ingin dengar. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab. Pun apa lebih Bu ya. Nah, sekarang Rasulullah ini coba kita tiru. Jangan lupa kita itu yang namanya berdoa. Atau kita kan dalam hidup kita itu kan doa isinya lebih Bu. Mau tidur berdoa, mau makan berdoa, selesai makan berdoa, bangun tidur berdoa, keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, masuk masjid, keluar masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu kita baca ketika kita masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan. Jadi apapun kegiatan kita itu doa. Nah, pertanyaannya kenapa doa itu selalu harus kita baca? Begitu kan? Kenapa sih kita tuh harus membaca doa, apa-apa itu harus kita baca doa? Nah, ini Rasulullah menjelaskannya juga melalui penjelasan yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? Ini bisa nanti Ibu catat ya. Wa du'a'u min anfa adawiyah wa huwa adu al-bala yudafuhu wal yu'aliju wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu au yukhaffifahu idza nazala wa huwa silahul mu'min. Nah, ini yang Ibu catat ya. Doa adalah obat yang sangat bermanfaat. Ini yang dipakai dulu. Makanya kenapa kita tuh selalu berdoa? Doa adalah obat yang bermanfaat. Lanjut dari hadis Rasulullah itu, doa itu bisa menjadi, jadi apa? Yang pertama, bisa menjadi alat untuk berperang. Berperang apa misalnya? Nah, ini terjadi tadi, berperang melawan rasa takut. Paling
ketika kita berdoa, ya Allah, nek pesawat ditipu, minimal aku besok tuh nggak masuk rokok gitu kan. Kita masih berpikir tenang. Paling tidak kita masih sempat berdoa, memerangi. Ini kata Rasulullah ini ya. Jadi ketika dia itu bisa memerangi rasa takut, disinilah doa itu penting. Jadi saya tidak hanya mengatakan bahwa doa yang dibaca Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana, tapi ini kalau kita orang Islam, doa itu bukan suatu hal yang aneh, tetapi hal yang sudah biasa kita lakukan. Jadi intinya di situ Ibu, kalau kita sudah biasa berdoa, oh Pak Taufik, saya nggak bisa berdoa pakai bahasa Arab. Gusti Allah itu maha mengerti bahasa kita. Jangankan bahasa manusia, bahasa hewan pun Gusti Allah tahu. Tidak apa-apa. Makanya untuk memerangi rasa takut itu, kebiasaan kita dalam hidup kita banyak berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan melalui hadis tadi itu, doa itu bisa mengobati. Nah, apa maksudnya doa itu bisa mengobati? Dengan kita meminum obat, jangan lupa berdoa. Makanya dokter yang pinter itu dia akan bicara, nah, Bu, ini obatnya, tapi jangan lupa berdoa. Obat itu hanya sebagai sarana, tapi yang menyembuhkan adalah Gusti Allah. Harus kita yakini itu. Doa kita itu yang paling penting. Tidak ada obat yang kita minum ini nanti akan menyembuh. Seperti kita layaknya membaca doa ketika minum air zam-zam kan. Airnya ya biasa yang kita minum. Kenapa air zam-zam kok beda? Ada doa khusus gitu. Karena dia berbeda dengan doa air yang lainnya. Ya, kalau air yang lain kan biasa saja kita baca doa biasa saja. Juga air zam kita bahkan disunahkan menghadap kiblat segala sampai minumnya. Nah, jadi dia mengobati. Kalau doa itu sebagai obat, artinya doa itu bisa menyembuhkan badan kita yang sakit, pikiran kita yang sakit, hati kita yang sakit, hati kita yang sedih. Jadi kalau hati kita lagi sedih, Ibu berdoa, ya Allah berilah saya ketenangan. Kan yang namanya kita manusia kan ada kalanya hati kita itu sedih. Sedih kehilangan orang yang kita sayangi, sedih kita ditinggal anak yang merantau gitu kan. Itu kan biasa itu. Senangnya hanya saat anak pulang gitu, anak pergi lagi, sedih lagi. Lalu manfaat doa yang ketiga itu mencegah. Nah, kok bisa mencegah? Jadi Ibu, ada kadang-kadang orang itu dia nggak tahu bahwa doa itu bisa mencegah bala, ya, bisa mencegah musibah. Itu benar adanya, ya. Ada orang mau pergi ke tempat kerjanya, baru keluar dari jalan dari rumah ke jalan di depan rumahnya itu ada yang ketinggalan, muring-muring, wah ketinggalan gitu kan. Ini gara-gara ibu nih nggak siapkan ini barang bapak ini gitu kan. Pas dia berangkat 5 menit barusan terjadi kecelakaan di depan rumahnya di jalan raya. Coba kita berpikir, kalau seandainya kita tadi nggak masuk rumah, kita mengambil sesuatu, mungkin jangan-jangan kita adalah korbannya. Tetapi karena kita ketinggalan sesuatu, lalu masuk ke dalam rumah, tidak jadi. Itu paling sering. Ya. Ada orang hanya berteduh dia di di emperan, ya. Ketika misalnya sering terjadi, video itu juga sering di YouTube itu dilihat kan. Baru dia lagi berteduh seperti itu, dia melihat ada anak kecil hampir tertabrak oleh kendaraan. Dia berlari menyelamatkan anak itu. Baru 2 langkah dia menyelamatkan anak itu, di atasnya gentengnya ambruk. Gitu. Ini niat baik itu ternyata bisa menjauhkan kita dari musibah. Jadi kalau ada orang yang doa itu kan hanya permohonan. Tidak, doa itu tidak hanya sekedar permohonan. Ya, doa itu bisa mencegah kita dari mara bahaya. Yang keempat, doa itu bisa menghilangkan. Nah, ini menghilangkannya maksudnya apa? Barang yang ada itu bisa hilang.
Nah, misalnya bisa menghilangkan rasa sakit, ya. Kalau misalnya ibu-ibu kalau ada anak cucu ibu jatuh gitu ya, kemudian dibacakan doa, ya Allah sembuhkanlah, dengan hanya mengelus-ngelus rasa sakit yang apakah itu benjol atau apa, itu nanti bisa menghilangkan rasa sakit itu. Saya ingat banget waktu kecil itu, bukan waktu kecil, waktu anak saya kecil, saya pernah dibilang oleh kiai saya dulu, kalau kalian nanti misalnya punya anak, lalu anak kalian itu panas dingin, panas gitu ya, itu kan obat tradisional itu kan bawang ibu tahu ya, bawang biasanya dikasih minyak telur. Nah, sambil membaluri itu ke tubuh si anak di dadanya, katanya ya baca doa itu. Jadi kembali ke tadi, bawang itu hanya sarana sebenarnya, tapi yang menghilangkan nanti, yang mengangkatkan panas itu adalah Gusti Allah. Jadi kalau kita meyakini bahwa doa itu bisa menghilangkan penyakit, bisa menghilangkan rasa sakit, itu betul adanya. Lalu yang kelima adalah doa itu bisa meringankan musibah yang menimpa. Kok bisa doa itu meringankan musibah yang menimpa? Ibu pernah dengar nggak berita ada orang selamat dari longsor, padahal tetangganya itu kena semua dari longsor itu, ya? Kenapa? Ternyata selidik punya selidik, ternyata orang yang selamat itu satu keluarga itu adalah orang yang ahli ibadah dan ahli sodako. Ya, ada orang misalnya kampung itu terbakar semuanya, tetapi ada beberapa rumah yang tidak terbakar, seakan-akan api itu melewati. Karena Gusti Allah itu benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa kebesaran Allah itu bisa menghilangkan musibah, bisa meringankan musibah. Kita berdoa itu harus memiliki keyakinan. Itu kuncinya doa itu. Kalau kita misalnya berdoa tidak yakin, itu tidak bisa. Kenapa saya bicara seperti itu? Kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabati wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilillah. Rasulullah mengatakan, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doamu itu akan terkabul. Kalau kita nggak yakin, nah kenapa begitu? Disambung oleh Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mendoakan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Makanya kalau udah Gusti doa, kan ada orang berdoa tuh kayak makanya saya kalau ada orang berdoa gini aja dia doa, wah itu susah kabulnya tuh Bu. Ada nggak kira-kira ada orang minta gini, ada orang minta dong gitu kan? Tapi orang minta kan begini, gitu. Kita ke Gusti Allah begitu. Yus, perhatikan nggak ada orang berdoa seperti itu? Suka, bapak tuh paling banyak itu. Berdoa tuh cuma gini doang. Poyo-poyo tangannya jambot gitu. Oh berdoa itu serius dikit lah gitu ya, diangkat tangan itu. Kenapa kata Rasulullah? Yaitu karena kata Rasulullah kalau tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak serius dan lalai. Doa nggak serius kok. Makanya kalau orang berdoa, ya Allah kabulkanlah doa saya. Jadi kata-katanya itu seakan-akan sampai ke dalam kalbu. Ya Allah sembuhkan penyakit hamba ya Allah. Gitu kan seakan-akan benar-benar menyentuh hati sampai ke dalam hati. Nah, doa itu ada etikanya, gitu. Kalau berdoa asal-asal waton doa itu, nah itu tidak jadi tuh. Tapi kalau kita itu doanya itu serius, nah itu jadi. Kenapa? Karena Allah tidak mengabulkan doa-doa orang yang tidak serius. Saya mau memberikan contoh, bukan contoh tadi itu bukan untuk dicontoh ya. Maksud saya cerita saya itu bukan untuk dicontoh. Ini menunjukkan fakta di mana doa kita yang serius dan di mana doa kita yang tidak serius. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.